Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fadila dengan NPM 21810221 dari kelas 4B Psikologi Industri Terorganisasi Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklim organisasi dan budaya organisasi. Yang pertama, iklim organisasi. Apa itu iklim organisasi? Iklim organisasi mengacu pada persepsi jangka panjang karyawan tentang lingkungan kerja dan budaya bisnis tempat mereka bekerja. Anda bisa menganggap iklim serupa dengan kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik dan setiap organisasi memiliki iklim yang unik. Hal ini tercermin sebagai seperangkat karakteristik dan fitur yang dirasakan oleh karyawan. Hal ini mempengaruhi perilaku karyawan di tempat kerja di berbagai dimensi seperti hubungan, otonomi, dan struktur organisasi. Iklim organisasi yang positif meningkatkan komitmen organisasi, ikatan yang dimiliki karyawan dengan organisasi mereka. Iklim yang baik tidak tercipta dalam semalam, melainkan dibangun dan dibentuk dalam jangka waktu yang lama melalui kumpulan pengalaman dan interaksi. Selanjutnya, dimensi iklim organisasi. Yang pertama, struktur. Dimensi struktur berhubungan dengan perasaan yang dimiliki karyawan tentang aturan dan prosedur yang ada di perusahaan serta formalitas atmosfer. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab menunjukkan perasaan individu menjadi pimpinan atas dirinya sendiri, tidak perlu mengecek ulang semua keputusan yang telah dibuat sendiri dan mengetahui tugas-tugasnya dengan baik. Yang ketiga, penghargaan. Adanya penghargaan menunjukkan perasaan bahwa karyawan dihargai atas pekerjaan yang baik. Keempat, resiko. Ketika karyawan merasakan keamanan dalam pekerjaannya yang disebabkan resiko kerja yang kecil, maka iklim yang ada merupakan iklim yang positif. Yang kelima, kehangatan. Adanya kehangatan di antara rekan kerja dan atasan, lingkungan yang mengandung atmosfer yang informal dan bersahabat membuat individu merasakan iklim organisasi yang menyenangkan. Yang keenam, dukungan. Bantuan yang menguntungkan dari manajer dan rekan kerja dapat membuat karyawan merasakan iklim organisasi yang positif. Yang ketujuh, standar. Standar performa kerja yang tinggi dirasakan penting. Standar yang ada mendukung ke arah kerja yang menantang. Yang kedelapan, konflik. Karyawan yang merasakan bahwa manajer dan karyawan lain mau mendengarkan pendapat orang lain dan terbuka dalam pemecahan masalah menunjukkan konflik minimal yang mengindikasikan iklim yang positif. Terakhir, identitas. Identitas merupakan perasaan bahwa individu termasuk bagian perusahaan dan menjadi anggota yang berharga dalam kerja tim. Faktor yang memengaruhi iklim organisasi. A. Penempatan personalia. Masalah penempatan personalia atau penempatan sangat penting karena apabila terjadi kesalahan dalam penempatan dapat menjadikan perilaku pegawai menjadi terganggu dan pada akhirnya bisa merusak iklim organisasi. B. Pembinaan hubungan komunikasi. Dalam lingkungan organisasi bahwasanya tidak luput dari proses komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari komunikasi sangat berperan dan iklim organisasi tercipta karena adanya komunikasi. C. Pendinasan dan penyelesaian konflik. Setiap organisasi akan mengalami perubahan atau perkembangan dalam setiap aspeknya seiring dengan perubahan lingkungan. Proses perubahan ini sangatlah penting untuk mengantisipasi supaya terjadi stagnasi bahkan kemunduran organisasi. D. Pengumpulan dan pemanfaatan informasi. Informasi memegang peranan yang penting dalam sebuah organisasi sebagai penghubung antara berbagai bagian organisasi sehingga tercipta keutuhan organisasi. Informasi sangat bermanfaat bagi organisasi, terutama dalam penyusunan program kerja organisasi, mendukung kelancaran penggunaan metode kerja dan sebagai alat kontrol atau pengawasan. E. Kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan kerja sering disebut juga sebagai suasana atau keadaan dalam kerja. Adapun yang dimaksud hal ini yaitu mencakup keadaan fasilitas atau sarana yang ada, misalnya ruangan untuk pimpinan, ruang rapat, lobi, ruang kerja pegawai, ruang tamu, dan lain-lain. Pengukuran iklim organisasi. Iklim organisasi memiliki 7 unsur organisasi yang menjadi tolak ukur dalam pengukuran iklim organisasi, yaitu 1. Kualitas kepemimpinan, 2. Kepercayaan, 3. Komunikasi, 4. Tanggung jawab, 5. Imbalan yang adil, 6. Kesempatan, dan yang ke-7 pengendalian. Selanjutnya, yang kedua, budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Suatu karakteristik yang di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku serta membedakan dengan kelompok lain. Artinya, budaya organisasi merupakan suatu norma dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Budaya organisasi biasanya melibatkan seluruh pengalaman filosofi, pengalaman ekspektasi, dan seluruh nilai di dalamnya.
sehingga budaya organisasi ini akan direfleksikan melalui kegiatan mereka sehari-hari, mulai dari interaksinya dengan orang lain, caranya bekerja, dan ekspektasi di masa depan. Budaya organisasi adalah sebuah norma dan nilai yang akan membentuk perilaku anggota organisasi tersebut. Adanya budaya organisasi ini juga bertindak sebagai kode etik bagi para anggotanya ketika berperilaku di luar lingkungan organisasinya. Teori budaya organisasi. Asumsi terhadap organisasi. Asumsi teori budaya organisasi ini mengacu pada nilai organisasi yang merupakan standar dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sebuah budaya. Asumsi terhadap simbol budaya organisasi. Penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Saat orang bisa memahami simbol tersebut, maka seseorang bisa bertindak berdasarkan budaya organisasinya. Asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Setiap perusahaan pasti memiliki budaya organisasi yang bervariasi dan interpretasi tindakannya juga beragam. Karena setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Setiap individu dalam organisasi tersebut juga menafsirkan budaya organisasinya secara berbeda. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Meningkatkan rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Rasa kepemilikan berarti menerima sebagai anggota atau bagian dari sesuatu. Alat untuk mengorganisir. Fungsi budaya organisasi kedua yaitu sebagai alat untuk mengorganisir setiap anggota atau karyawan suatu perusahaan. Maksudnya mengorganisasi atau mengatur suatu kelompok agar membentuk satu kesatuan. Meningkatkan kekuatan organisasi. Budaya organisasi memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Maksudnya meningkatkan kualitas atau organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut. Mengontrol perilaku. Fungsi budaya organisasi sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Nilai-nilai dan norma-norma dalam budaya organisasi bisa memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawannya. Mendorong kinerja anggota. Budaya organisasi juga berfungsi membantu mendorong seluruh anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menentukan tujuan organisasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai alat untuk menentukan arah atau hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak. Tujuan adalah penjabaran dari visi atau misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Jenis-jenis budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat adalah jenis budaya organisasi yang mengacu pada kondisi di mana karyawan bisa menyesuaikan diri, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi. Budaya organisasi yang lemah. Budaya organisasi lemah adalah jenis budaya organisasi yang setiap anggotanya menerima peran dan tanggung jawabnya hanya karena rasa takut pada pimpinan. Karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Budaya organisasi memiliki karakteristik yang mendorong anggota atau karyawannya lebih inovatif dan berani mengambil risiko, karena setiap anggota organisasi memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, bebas dalam bekerja, dan memiliki banyak peluang untuk inisiatif dalam organisasi. 2. Perhatian terhadap detail. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik perhatian kepada berbagai hal lebih detail mengenai sejauh mana anggota diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. 3. Orientasi hasil. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik yang fokus pada hasil daripada teknik dan proses untuk mencapai hasil tersebut. 4. Orientasi orang. Karakteristik budaya organisasi lainnya adalah organisasi yang memberikan fokus terbesarnya pada anggota atau karyawan, karena anggota organisasi atau karyawan perusahaan adalah aset terbesarnya. 5. Orientasi tim. Orientasi terhadap tim juga salah satu karakteristik budaya organisasi, artinya pemimpin memprioritaskan kegiatan kerja dalam organisasi berdasarkan tim tersebut, bukan pada individu. 6. Agresivitas. Karakteristik budaya organisasi juga termasuk agresivitas, yaitu perilaku menyerang orang lain atau memusuhi orang lain dengan bentuk pernyataan tegas, pemaksaan diri, atau dominasi kekuasaan. 7. Stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu organisme, populasi, komunitas, atau ekosistem untuk menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Contoh budaya organisasi. 1. Kerapian administrasi. Kerapian administrasi termasuk contoh budaya organisasi yang dibutuhkan untuk memperlancar kinerja perusahaan, khususnya terkait dengan surat menyurat keuangan, pendapatan karyawan, daftar barang masuk atau keluar, dan lainnya. Kedua, kedisiplinan. Disiplin juga termasuk contoh budaya organisasi yang melekat pada citra perusahaan sekaligus karakter orang-orang yang sukses dalam menghargai waktu. Misalnya, disiplin tidak terlambat datang ke kantor, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan sebagainya. 3. Inovasi. Inovasi juga termasuk contoh budaya organisasi anggotanya menciptakan dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan organisasi atau perusahaan tersebut. Terakhir, pembagian wewenang yang jelas. Pembagian wewenang yang jelas termasuk contoh budaya organisasi, karena itulah kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa adanya pembagian wewenang yang jelas,
maka anggota organisasi atau karyawannya perusahaan akan kebingungan dan tidak bisa bekerja optimal. Baik, selanjutnya menurut saya iklim dan budaya organisasi dalam kegiatan Karang Taruna di desa saya adalah yang pertama, bagaimana cara menciptakan iklim dan budaya organisasi yang baik. Dalam menciptakan iklim organisasi yang baik diperlukan hubungan sosial yang harmonis antara sesama anggota. Hubungan sosial menyangkut komunikasi baik vertikal maupun horizontal, kerjasama antara para anggota, supervisi, dukungan dari bawahan, dan kejelasan tugas yang diemban oleh masing-masing anggotanya. Sedangkan dalam menciptakan budaya organisasi yang baik diperlukan pertama komunikasi, kedua motivasi, ketiga karakteristik organisasi, keempat proses-proses administrasi, kelima struktur organisasi, dan yang ketujuh gaya manajemen. Dan yang kedua, mengapa iklim dan budaya organisasi sangat penting. Iklim organisasi memiliki peran sangat penting karena mengaitkan konsep-konsep, perasaan-perasaan, dan harapan-harapan anggota-anggota organisasi dan membantu menjelaskan perilaku anggota organisasi. Sedangkan budaya organisasi selain sebagai pembedaan organisasi atau identitas pegawai di suatu organisasi, budaya organisasi juga penting untuk membentuk rasa dan mekanisme pengendalian untuk memberikan percepatan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.